bahwa PPKI PPKI tahun 2005 insya Allah hari ini akan mengadakan mungkin video pembelajaran di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan mengadakan kegiatan mungkin sebagai salah satu rangkaian kegiatan di PPG di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan lancar, sukses dan mendapatkan itu dari Gusti Allah. Untuk memperlancar kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aditya Nur? Adil Ridho? Abban? Alfian? Alif al-Quran Aldi Sakit Albi Asibul Hilal Devan Adillah Eman Maris Dayu Ilham Latif Mustafa Ludia Arseli Bibi. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 tujuan pembelajaran, di mana nanti di akhir pembelajaran kalian bisa mampu sesuai dengan tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan makna menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Jadi nanti di akhir ketika kalian ditanya apa itu malu, kalian sudah tahu jawabannya. Gitu ya? Ya. Oke. Kemudian yang kedua, menunjukkan pentingnya sikap menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tahu artinya, kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, meneladani sikap para nabi dan ulama salaf. Artinya, di samping nanti kalian tahu ya, kemudian kalian bisa menerapkan, kalian juga mengetahui bagaimana para nabi dan rasul menjaga betul tentang kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang keempat, yang terakhir dari tujuan pembelajaran kita adalah meningkatkan keimanan melalui pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, bagaimana keimanan kita
dalam kehidupan sehari-hari itu tercermin dalam kehormatan, ikhlas, mandu, dan juga zuhud. 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anak semuanya, untuk hari ini kita masuk di materi baru. Materi kita yang kita pelajari adalah meningkatkan keimanan dengan menjaga kehormatan, ikhlas, mandu, dan zuhud. Oke, silahkan dipersiapkan alat tulis masing-masing. Bawa buku semua ya. Bukan aman. Oke, materi ini adalah materi yang berhubungan dengan keimanan. Jadi bagaimana keimanan kita itu bertambah kuat, bertambah maju, dan membawa manfaat untuk kita semuanya dalam kehidupan. Sebelum kita masuk materi, ada yang masih ingat apa itu iman? Iman adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Iman adalah keyakinan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian pertama dari materi kita ada menjaga kehormatan atau dalam bahasa Arabnya ifan. Anak-anak semuanya, ada yang bisa menjelaskan sebelum saya terangkan apa itu ifan atau menjaga kehormatan dalam bahasa yang paling mudah? Ya, Pak Guru. Oke, silakan. Menjaga diri dari perbuatan dosa. Namanya Mas siapa? Musa. Kata Mas Musa bahwa menjaga kehormatan adalah menjaga diri kita dari tidak melakukan perbuatan dosa. Bagus. Kasih tepuk tangan. Terima kasih. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Musa bahwa perbuatan ifan atau menjaga kehormatan adalah menahan diri dari perbuatan dosa. Kita susukan, kita sandingkan dengan definisi saya. Betul? Betul. Bahwa menjaga kehormatan adalah menahan diri dari perbuatan tercela, menjaga harga diri dan martabat. Kita tahu bahwa menjaga kehormatan adalah perintah agama. Bunyinya apa? Itu dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 33. Ini perintah menjaga kehormatan dalam Al-Quran yang harus dipedomani oleh kita sebagai umat Islam. Lalu contoh sikap menjaga kehormatan ada di sini ada 3 contoh. Yang pertama, mohon maaf ini ya, tidak berpacaran. Pak, saya udah punya pacar, gimana? Putus, begitu? Nah, itu kembali ke jawaban hati nurani kalian masing-masing. Yang kedua ada menjaga aurat. Ingat ya, aurat itu sesuatu yang harus ditutupi, dan apabila ketahuan oleh orang lain, kita akan merasa malu. Terus yang ketiga ada bergaul secara sopan. Di era seperti ini, era digital, era serba bebas informasi, kalian harus bisa bergaul dengan baik. Artinya bertutur kata, melakukan perbuatan dengan teman, kalian harus bisa memilah-memilih agar apa? Harga diri kita itu tidak turun, kehormatan kita tetap terjaga dengan baik. Terkait dengan iman atau menjaga kehormatan. Lanjut untuk poin kedua ada ikhlas. Sebelum ikhlas diterangkan, kita pelajari bersama-sama tentang iman atau menjaga kehormatan. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih, luar biasa. Yang kedua ada ikhlas. Sebelum kita bahas bersama-sama, ada yang sudah mengetahui atau dulu pernah mempelajari tentang definisi ikhlas? Nah, Pak. Oke. Coba. Ikhlas adalah tidak mengharapkan imbalan. Namanya Mas siapa? Fendi. Ada Mas Fendi. Ikhlas adalah suatu perbuatan atau kita melakukan perbuatan dengan tidak mengharapkan imbalan. Setuju? Setuju. Banyak amalan ya yang dapat kita lakukan dengan cara ikhlas. Contoh, tadi pagi kalian bangun pagi, kemudian kalian mandi, wudhu, sholat subuh. Sholat subuh semua ya.
Kira-kira kamu melakukan sholat subuh tujuannya apa? Melaksanakan kewajiban. 2, beribadah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalian beribadah tadi pagi melakukan sholat subuh dengan tujuan yang benar. Jangan sampai ada kalian di antara kalian pagi-pagi mandi, wudu, sholat subuh tujuannya apa? Agar mukanya glowing, agar ganteng. Tidak, kalian wudu sehari 5 kali pun ya yang hitam, mohon maaf hitam saja, tidak perlu jadi glowing, cuma bersih. Paham ya? Itu secara fisik. 2, sehat. Karena apa? Kita wudu, kotoran kita hilang, dosa-dosa kita hilang. Makanya orang yang rajin beribadah biasanya seperti Pak Guru, awet muda. Nah, apapun yang kita lakukan, baik berhubungan dengan Gusti Allah, ibadah mandor, ataupun ibadah di rumah dilakukan dengan cara ikhlas, yaitu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pujian atau ibadah. Paham sampai sini? Definisi ikhlas? Perintah ikhlas dalam Al-Quran. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Seperti yang tadi sudah dibaca bersama-sama sebelum kita memasuki materi tentang keimanan ini. Contoh sikap ikhlas. Di sini ada 2 contoh yang kami sajikan. Contoh sikap ikhlas, 1, bersedekah, sedekah tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Materi ikhlas ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Paham. Bagus. Kita lanjut di poin ketiga, ada malu atau haya kalau dalam bahasa Arabnya. Dari anak-anak semuanya, mungkin ada yang pernah mendengar kata malu, ya, bukan kemaluan, ya, malu, sikap atau rasa. Ada yang bisa mendefinisikan dalam bahasa yang paling mudah apa itu malu? Ya, Pak Guru. Oke, silakan. Enak. Malu adalah perasaan tidak enak. Tidak enak gimana? Tidak enak hati yang mencegah seseorang melakukan perbuatan buruk. Artinya, kalau kita mau melakukan perbuatan buruk, hati kita itu sudah secara otomatis tidak enak. Ketika mau melakukan perbuatan maksiat, jangan-jangan nanti ketahuan orang, pasti dicatat malaikat, nanti masuk neraka. Bagaimana perasaan orang tua kita? Nah, inilah yang dinamakan dengan definisi malu atau haya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ingat ya, hadis itu adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-hayatu minal iman, bahwa malu itu adalah bagian dari iman. Di sini ada 2 contoh sikap. Contoh sikap malu. Yang pertama, mohon maaf, barangkali kalian semuanya pernah melakukan di sekolah, dari SD, SMP atau MTS dan di SMK ini, tidak mencontek saat ujian. Artinya apa? Harusnya ketika ujian mencontek itu malu. Paham? Paham. Apa yang harus dilakukan sebelum ujian dilaksanakan? Kalian harus antisipasi di rumah untuk giat belajar. Paham ya? Paham. Yang kedua, menjaga lisan agar tidak berkata kasar. Bisa termasuk di sini agar tidak berkata kotor. Artinya, apabila kita berkata kasar, menjadikan kita malu. Karena apa? Manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang baik. Kenapa kita harus berkata kotor? Ketika ada perkataan baik, harusnya kita memilih perkataan yang baik. Ketika kalian bersin, contohnya kalian mengucapkan Alhamdulillah. Ketika kesandung kakinya mengucapkan Alhamdulillah. Jangan sampai kalian mengucapkan kata-kata
foto, nama hewan dan lain sebagainya diucapkan ketika kalian kena musibah. Itu seharusnya orang tersebut malu mengatakan hal tersebut. Oke, saudara, hari ini nanti akan kerja kelompok meneruskan materi kita. Tapi sebelum kerja kelompok, ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, pertanyaan pertama, apa arti ikhlas dan bagaimana contohnya? Siapa yang mau jawab? Ya, namanya siapa? Latif. Menurut Mas Latif, apa itu ikhlas dan contohnya apa? Ikhlas berarti melakukan sesuatu dengan tulus dan tanpa pamrih, dengan tujuan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menaati perintahnya. Contohnya, seseorang membantu tetangga tanpa mengharapkan imbalan atau beribadah tanpa mengharapkan imbalan atau berada di manusia. Oke, terima kasih. Ada jawaban lain? Berarti betul ya? Betul. Siap-siap untuk pertanyaan kedua. Mengapa malu disebut bagian dari iman? Yang bisa menjawab? Oke, Mas siapa namanya? Asiful. Jawabannya? Sikap malu disebut bagian dari iman dalam Islam karena malu merupakan sifat yang penting untuk menjaga akhlak dan mencegah perbuatan buruk. Terima kasih. Pertanyaan ketiga. Ini bersiap untuk yang mau menjawab ya? Seperti biasa, bagi yang menjawab akan mendapatkan nilai lebih dibandingkan temanmu. Satu, karena dia paham. Yang kedua, punya keberanian. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita menjaga kehormatan diri? Siapa yang menjawab? Zidan. Menurut Mas Zidan? Menghindari dosa, menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga lisan dan pergaulan, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Mas Zidan, menjaga kehormatan saya simpulkan ada 3 bentuk: perkataan, perbuatan, dan hati. Gitu ya? Oke, terima kasih untuk yang sudah menjawab. Kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Oke, anak-anak semuanya, materi kita terkait dengan menjaga kehormatan sudah, kemudian ikhlas sudah, malu juga sudah. Kita ada di poin terakhir dari materi kita, ada zuhud. Sebelum kita masuk di zuhud, poin sebelumnya apakah ada pertanyaan? Ya. Sudah paham? Oke, zuhud. Jadi teman-teman semuanya, ada yang pernah mendengar kata zuhud? Pernah? Ya. Jarang. Ada yang tahu tentang zuhud itu apa? Saya Bang. Oke. Zuhud itu apa? Zuhud adalah rendah hati. Zuhud itu rendah hati. Mas siapa namanya? Adib. Adit. Terima kasih atas jawabannya. Kata Mas Adit, zuhud adalah suatu sikap rendah hati. Oke, kita simak bersama-sama materi kita. Oke, definisi tentang zuhud. Zuhud adalah suatu sikap tidak tergila-gila pada dunia. Bukan tergila-gila pada cewek ya, tapi pada dunia, harta benda, fasilitas hidup. Artinya fokus pada akhirat meski tetap bekerja di dunia. Artinya orang yang zuhud adalah orang yang sederhana dalam kehidupan, walaupun hartanya melimpah, hartanya banyak, fasilitas hidup terpenuhi. Itu namanya zuhud. Kadang-kadang kita ditemukan di masyarakat ada orang yang hartanya agak banyak, kemudian dia sombong, punya mobil dia sombong, tapi mending dia hartanya banyak, sombong, mending hartanya banyak. Kadang-kadang alhamdulillah min dzalik ana sing ora pancen sugih tapi malah sombong. Itu. Dari pertanyaan ini ada pertanyaan? Iya. Oke. Dalil dalam Al-Quran ini adalah perbuatan yang diperintahkan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong makhluknya untuk hidup sederhana. Ini artinya apa?
apapun yang ada dalam kehidupan itu adalah suatu permainan dan hanya sudah gurau. Artinya apa? Ketika bermain ya jangan serius-serius amat. Seperti kalian ketika bermain dengan temannya kan batas menghilangkan rasa penat, mencari hiburan ini. Karena kehidupan sejati adalah kehidupan nanti kelak ketika sudah di alam akhirat. Contoh sikap zuhud. Jadi ada dua contoh. Yang pertama tidak iri pada kekayaan orang lain. Kalian soal rasa iri tidak? Yakin? Ada ya. Kalian punya uang saku, kebetulan hanya dikasih 100.000 sama orang tua. Banyak apa sedikit? Untuk seminggu. Sementara temanmu 100.000 untuk satu hari. Yakin sekali sebagai manusia biasa kalian iri. Kenapa saya hanya 100.000 untuk seminggu, sementara teman saya 100.000 untuk sehari. Nah, iri boleh, tetapi kita harus punya kendali iri dalam kebaikan. Karena apa? Kemampuan manusia berbeda-beda. Orang lain punya mobil, kita alhamdulillah punya motor. Dalam bahasanya untuk menjaga itu rasa syukur dan tidak iri terhadap orang lain melihat orang yang ada di bawah kita. Kita punya motor, alhamdulillah. Kita kemana-mana kita jalan kaki. Lihat orang yang ada di bawah kita. Jalan kaki pun harus bersyukur. Ada sebagian dari teman kita jalan kaki pun tidak bisa karena punya sakit di kakinya. Yang kedua, contoh dari sikap zuhud adalah sederhana dan bersyukur. Arti sederhana adalah benar? Tidak bermewah-mewah, tidak kayak secukupnya saja, tidak kemudian memamerkan, tidak boros dan lain sebagainya. Dari definisi zuhud ini, apakah ada pertanyaan? Ya. Sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Anak-anak semuanya, karena kalian sudah paham dan tidak ada pertanyaan, ini kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Yang pertama, keimpanan harus dijaga dan ditingkatkan. Agar supaya apa? Kita itu ada peningkatan kebaikan dalam kehidupan, baik berhubungan dengan agama ataupun berhubungan dengan sosial. Selanjutnya 4 sikap ini sering menguatkan dan membentuk kepribadian yang islami. Pasti ini ya. Dari yang pertama dari materinya apa? Menjaga kehormatan. 2 ikhlas. 3 malu. 4 zuhud. Terus di akhir marilah kita berusaha agar apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak semuanya, kelanjutan dari materi kita, nanti kalian akan ditugasi secara berkelompok. Satu kelas ini nanti akan 40 bagi menjadi 4 kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti tugas berkelompok kalian adalah mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Waktunya mengerjakan 15 menit dan nanti setelah di akhir insya Allah di pertemuan yang akan datang setiap kelompok wajib untuk presentasi hasil diskusi hari ini. Mudah-mudahan nanti diskusi kalian lancar ya. Kemudian hasil diskusinya dapat kalian presentasikan di pertemuan yang akan datang. Silakan untuk membuat kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4. Silakan untuk berkelompok. Kelompok 1 sudah siap semua ya? Sudah. Anggota ada 9, kelompok 2 sudah siap? Sudah. Oke, kelompok 3 sudah ya?
untuk berdiskusi. Nah, tugas diskusi kalian lihat di slide berikut ini. Oke. Kelompok pertama, kalian ditugaskan untuk berdiskusi bagaimana cara menjaga kehormatan dan apa manfaat dari menjaga kehormatan. Kelompok satu, perhatikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kelompok dua mana? Oke. Kelompok dua bertugas cara menjadi pribadi yang ikhlas dan apa manfaat ikhlas dalam kehidupan. Terus yang kelompok tiga sudah siap ya? Oke. Kelompok tiga tugasnya adalah untuk mencari penyebab apa yang menjadikan orang itu memiliki rasa malu dan cara mengatasinya. Paham ya? Oke. Kelompok terakhir, kelompok yang keempat ditugaskan untuk mencari ya artikel atau bentuk lain tanda-tanda seorang sudah memiliki sifat zuhud dan manfaat zuhud dalam kehidupan. Bisa dipahami semua kelompok 1, 2, 3, 4? Bisa. Oke, waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi. Silakan didiskusikan dengan teman. Hasil diskusinya ditulis dalam kertas folio yang sudah disediakan. Silakan diusulkan. Bisa juga dari masing-masing kelompok itu bagi tugas. Kan ada 2 tugas masing-masing kelompok. Ada manfaat dan tanda-tanda. Nanti bisa didiskusikan setelah selesai kemudian digabung. Manfaatnya digabung dengan tanda-tandanya dan sebagainya. Oke, silakan didiskusikan. Diskusinya sudah selesai ya? Oke, silakan untuk kembali ke posisi sebelumnya. Hasil diskusi kalian yang ada di kelompok masing-masing nanti dipresentasikan di pertemuan yang akan, karena waktu
sudah cukup dan kalian akan meneruskan pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Pertemuan yang akan datang kita bertemu kembali dalam suasana yang lebih bahagia. Amin. Terima kasih atas segala kekurangan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.